Apaan ya bos? Decang, si usus Korea yang lagi viral itu bukan sih? Oh, ternyata bukan bos. Yang ini nih pempek asli Nusantara, cuma wajahnya aja yang beda. Hihi. Beuh, agak beda ya sama bentuk leluhurnya yang biasanya tampil klasik dengan kapal selam, adaan, kulit, dan lenjernya. Yang ini pempeknya penuh inovasi, sampai ada yang julid menyebutnya sebagai pempek sekte sesat. Jahat banget ya mulut netizen. Padahal rasanya otentik banget bos, rasa asli wong kito. Gimana enggak? Ownernya emang wong Palembang asli yang sejak lahir ceprot udah mencium harum gurihnya aroma pempek dan cukonya. Halo bos, selamat datang di Pempek Wong Kayo, pusatnya pempek unik, viral, dan satu-satunya di Indonesia. Pengen tahu konsep bisnis kita? Yuk pantengin di Cuan Bos. Ini dia ternyata si pencetus ide pempek inovatif. Tapi emang sejak awal penciptaannya, pempek sebenarnya adalah penganan asli inovasi akulturasi, tradisi makanan Melayu dan Tionghoa warga Palembang bos. Bahkan pempek dan cukonya yang asam gurih pedas udah jadi menu wajib, nggak peduli pagi, siang, atau malam hari di Palembang. Balik lagi ke pempek karya Mas Aldo yang sukses bikin ratusan orang ngiler tiap hari. Padahal kedai ini baru buka sekitar 3 bulan bos. Ada yang dari luar kota pula loh, saking penasarannya. Gimana nggak kepo kalau ragam pempeknya bikin celegukan? Nih lihat, ada pempek tornado sepanjang 60 cm, isinya keju mozzarella lumer ditemani topping saus pedas yang mendidih berdesis di atas hot plate. Beuh. Ada juga ini nih, pempek lenjer sultan sepanjang 30 cm, isinya olahan mercon yang dijamin bikin 3-4 orang kenyang bos. Uniknya, sebagian besar menunya dimasak di atas piring panas hot plate. Jadi sensasinya tuh nonjok banget. Pecinta pedas, kudu banget cobain si kapal selam sultan isi telur puyuh, cabai cengek, dan pempek kecil. Oh my god, bukan cuma bakso yang bisa beranak, pempek juga bisa bos. Nah, kalau pengen pempeknya tampil agak bule, sini icip pempek pizza dengan topping mozzarella dan sosis. Uniknya, masaknya nggak dipanggang, tapi dikukus bos. Jadi si pempek tetap kenyal dan keju mozzanya mulur. Paduan yang sadis nih bos, masuk banget buat lidah kita. Harga pempek unik ini, sumpah friendly banget bos. Mulai 12 sampai 85 ribuan aja. Dompet sejahtera nih bos. Nah, buat yang suka klasik dan gak neko-neko, menu pempek originalnya juga pasti ada dong. Harganya mulai 5 ribuan aja. Mantap! Harga boleh murah bos, tapi bahan yang dipakai juos semua. Kita pakai ikan tenggiri 100% loh, tanpa campuran ikan yang lain. Kapasitas kita bisa 20-30 kilo per hari. Yang penting rasa bangsawan, harga merakyat. Tapi kok bisa murah ya? Ternyata ini semua berkat kerjasama dengan supplier ikan tenggiri segar yang udah lama jadi langganan dan tentunya lolos quality control. Adonannya semua segar, dikukus dulu sebelum diolah dan disajikan ke pelanggan. Jadi terjamin banget rasa dan kualitasnya. Semua bahan-bahan hampir semua kita datangkan dari Palembang asli karena memang cuka itu batok gulanya itu yang tidak ada di mana-mana. Dalam hal ini kita ngambil di Lubuk Linggau. Pantes, rasa Palembangnya kuat banget. Ternyata semua bahan rahasia datang langsung dari kampung halaman. Semua resepnya dikulik sendiri sama Mas Aldo bersama serombongan kawannya yang semuanya wong kito bos. Kita research and development untuk menu sendiri itu hampir 3 bulan sendiri mbak. 3 bulan bos, nggak sia-sia ya, akhirnya tercipta 20 menu sensasional yang lain daripada yang lain. Lancar bener nih kayaknya ya Mas Aldo. Kelihatannya emang gitu bos, tapi perjalanan bisnisnya nggak semulus adonan pempeknya. Mas Aldo dan tim butuh waktu beberapa tahun sampai akhirnya berani buka resto.
Sebelumnya, pempek mereka dijual frozen sejak tahun 2020. Mas Aldo juga sempat bikin usaha bakso, tapi gagal total, bangkrut gara-gara pandemi. Tapi, ini malah bikin Mas Aldo menemukan trik bisnis jitu buat bangkit lagi. Sampai akhirnya, Resto Mungil ini pun nekat dibuka. Biar pengunjung bisa makan di tempat, dengan pengalaman makan pempek yang beda. Kita harus melihat pasar dulu, pasar mana yang kita harus tuju, apakah milenial, apakah orang tua, dan sebagainya. Lalu juga kita harus melihat pola marketing untuk menyampaikan produk kita ke mereka. Dalam hal ini channel banyak ya, dari medsos, dari mulut ke mulut, hire orang gitu kan, affiliate gitu ya. Catet bos, penting nih tipsnya, biar bisnis lancar jaya. Promosi genjot terus, medsos jadi andalan. Pelan-pelan, kedai yang sepi jadi rame banget. Terus Mas Aldo juga rajin nih minta testimoni dan feedback dari para tamunya. Jadi dia tahu pasti apa yang diinginkan dan dikeluhkan pelanggannya. Abis itu cepet-cepet dibenerin deh, mantap kan? Bisnis kan udah berjalan sepanas hot plate nih mas. Boleh spill omsetnya dong. Average sih 5-6 juta untuk di tempat kita ini aja. Gitu. Kalau sehari 6 jutaan, sebulan nyampe tuh 180 jutaan bos. Gurih banget kan cuannya. Ini baru 3 bulan buka loh bos. Gimana kalau udah lama ya? Apalagi nih, Mas Aldo udah siap siaga membuka partnership ke depan, biar kerjasama bisnisnya makin menggurita. Ini baru semangat wong kito galo. Gimana bos, konsep kita yang unik, viral, dan sensasional. Lemak nian, yang penting cuan bos. Weekend-weekend begini emang paling enak yang ngademin kepala ya bos. Liburan sesaat lah kita. Nah, biar nggak mondar-mandir nyetirnya, kita cari yuk lokasi liburan yang semuanya udah ada. One stop healing gitu deh. Ya bisa buat jalan, makan-makan, healing, sekalian main aneka wahana. Ada nggak sih modelan begitu? Ada dong, sini kita spill lokasi yang asyik, sekaligus kita kulik deh cara sang pengelola menjalankan bisnisnya. Halo bos, selamat datang di Rumah Air Bogor. Restoran kita berada di atas air. Penasaran? Pantengin cuan bos. Wih, sejak buka di tahun 2010 silam, tempat ini emang mengusung konsep rumah makan deso yang menyuguhkan suasana ademnya danau dan saung-saung yang silir banget. Ada 75 saung yang dibangun di atas danau seluas 80-an meter persegi ini. Adem banget ya, lihat hamparan air danau yang tenang. Makin sempurna healingnya kalau pesanan makanan kita udah datang. Wih, aneka menu khas Sunda yang disajikan di atas daun pisang siap berpindah ke perut kita nih. Ada ayam kampung goreng, ikan asin peda, ikan gurame bakar, sambal lenca, tumis kangkung, dan lalapan. Beuh, sedep bener. Tong hilap juga sambal dan petenya. Makin seru kalau disantapnya rame-rame gitu. Mantap deh. Harganya asyik banget bos, nggak bikin kepala pening. Mulai 70 sampai 150 ribuan aja per paket. Udah lengkap tuh, nasi, lauk, lalapan, dan minuman segarnya. Jangan lupa pesen minuman pencuci mulut, biar aroma naga, sisa pete, dan ikan asin kabur semua. Ada es doger dan es goyobot nih. Goyobotnya istimewa bos, memadukan es krim durian dan kacang merah. Icip deh, cuma 35 ribuan. Kalau kita intip di dalam danaunya, ternyata banyak banget ikannya bos. Kita mau kasih makan ikan. Kita boleh nih kasih makan mereka pakai pelet, cukup bayar 5.000 aja. Hihi, pantas aja ikannya pada montok-montok. Mereka sering banget ngunyah, baik dari pengunjung ataupun dari pengelola. Kenyang dua arah nih ikan. Hihihi.
Makan udah kenyangnya sampai mentok, nongki ngadem juga udah. Waktunya bakar kalori dong. Nih, yang nyantai dan romantis, angsa goes aja. Bisa main 2 orang, biar beban di atas air juga jadi seimbang. Kita bisa muterin danau di sekitar saung nih. Tiketnya cukup 50.000 aja. Kebersihan danau juga selalu dijaga, Bos, biar keindahannya bikin pengunjung betah. Setiap opening kita paling dicek dulu nih sama sampahnya sama tim khusus kita housekeeping. Kalau udah puas main di air, kita naik ke daratan yuk. Main ATV kita. Seru nih, Bos. Kita bisa keliling areal wisata yang luasnya sekitar 2 hektar. Trek ATV-nya juga udah didesain khusus buat seru-seruan. Jadi dipastikan aman ya, Bos. Kalau mau jajal wahana ini, kudu siap baju ganti ya. Karena kita mau main kotor-kotoran. Lihat tuh, kita kudu menaklukkan kanal penuh air. Wih, sikat terus, Bos. Berani kotor itu baik. Kalau masih pengen goes-goesan, yuk dah cobain beca-becaannya. Kita kelilingi areal rumah air Bogor ini, Bos. Nah, keseruan wahana dan ramainya pengunjung selama 12 tahun beroperasi bikin banyak orang akhirnya tergoda juga sama perolehan cuannya. Banyak nih vendor-vendor yang tertarik pengen join membuka wahana di sini. Terutama wahana seru buat anak-anak, Bos. Sistem bisnisnya pakai cara bagi hasil, Bos. Jadi sama-sama untungnya. Misalnya nih, kuda-kuda poni ini. Si kuda mungil yang mampu mengangkut beban seberat 40-an kilogram ini disediakan oleh rekanan wahana. Biaya sewanya 25.000-an aja. Ini juga nih, Bos, bola-bola air yang bisa bikin anak keasyikan berguling di atas air. Sekali naik bisa menampung 2 anak sekaligus. Ini juga milik vendor, Bos. Tiketnya 35.000-an. Si legend bom-bom Karmini juga nggak mau ketinggalan. Ada banyak unit yang bisa dipakai main sampai puas. Terus, bapak-bapak yang pengen healing, tenang, sini dah mancing aja. Disambi-sambi ngobrol santai, tahu-tahu strike deh. Aneka pilihan aktivitas inilah, Bos, yang bikin pengunjung tetap membanjir di sini. Paling banyak nih kalau tanggal merah hampir 1.000 lebih. Kalau weekday hari Sabtu Minggu atau weekend biasa paling 700 sampai 800. Omsetnya juga masih cakep loh, Bos. Anggap aja ya, sehari ada 700-an orang tamu datang kemari. Artinya dalam sebulan adalah 21.000 orang main ke sini. Kalau aja setiap orang pesan menu paket termurah seharga 70.000-an aja, artinya sebulan masuk dong 1,4 miliar lebih, Bos. Beuh. Itu baru dari resto aja ya. Belum pula dihitung pemasukan dari tiket-tiket wahananya. Bikin ngiler kan? Makanya vendor-vendor pun semangat bisnis bareng di sini. Karena emang cuannya endulita, Bos. Tapi tetap ya, namanya kerjasama kudu transparan semua pengelolaannya. Gak boleh tuh curang, nakal, dan gak jujur. Biar semua pihak yang terlibat bisa merasakan bagian kerjanya dengan adil. Baru nih, bisnis berjalan berkah dan jadi manfaat buat banyak orang, Bos. Sedep nggak tuh? Gimana, Bos? Sudah melihat keseruannya di Rumah Air Bogor? Ayo, datang ke Rumah Air Bogor. Yang pasti, cuan, Bos. Zaman sekarang tuh, Bos, udah nggak musim deh yang ribet-ribet. Semuanya serba praktis, termasuk makanan. Siapa nih yang kadang suka males atau nggak sempat masak, tapi tetap pengen makan enak? Yuk, sini kumpul. Kita mau ajakin bos semua nyicip sekaligus ngulik bisnis makanan siap saji milik 2 orang pengusaha muda. Namanya Mercon Merah Putih. Wih, nasionalis banget ya semangatnya. Semangatnya emang perjuangan banget, Bos. Gimana enggak? Usaha yang tadinya cuma rumahan kecil-kecilan, sekarang udah bisa punya pabrik sendiri. Gimana enggak, jos tuh? Hai Bos, perkenalkan kami dari Mercon Merah Putih. Saya Ardelita dan partner saya Gracia. Kalian mau tahu nggak proses produksi dan cuannya dari Mercon Merah Putih? Yuk ikutin di Cuan, Bos!
Halo sahabat, Gracia dan Ardelita, emang kudu kita curi ilmunya. Abisnya, tangan mereka adem banget ngurusin bisnis, sampai pada sukses di usia muda. Emang pada pemberani sih duo gadis cantik ini. Mereka nekat resign loh dari kantornya di tahun 2020 lalu, demi buat fokus menjalani bisnisnya. Padahal semuanya bermula kayak nggak sengaja. Dulu di tahun 2019, ayah Mbak Gracia jatuh sakit dan kudu dirawat di luar negeri. Terus mereka merasakan tuh susahnya cari makanan yang enak dan sehat buat sang ayah di negeri orang. Akhirnya Gracia ngulik resep karya sendiri, si daging mercon yang nendang abis rasanya. Dan terus dikembangkan sampai jadi mercon kemasan siap saji kayak gini. Jadi waktu 2019 itu sempat ayah saya masuk rumah sakit. Dan itu terpaksa harus ke luar negeri, waktu itu ke Malaysia. Sementara di Malaysia tuh kan kurang gitu banyak opsi makanan yang pedas-pedas, makanan yang asli dari Jawa gitu kan. Hebatnya, berangkat bukan dari keluarga sultan atau keturunan konglomerat, Gracia mengawali bisnisnya benar-benar dari nol loh. Mulai dari minjem modal sana-sini, nyicil beli peralatan dapur, sampai akhirnya kebeli deh mesin produksi secanggih ini. Hebat banget nih. Semangat dan mental bajanya benar-benar harus merah putih banget. Kalau enggak, bisa-bisa bisnis mandek tuh di tengah jalan. Pengen jajal lezatnya si mercon? Nih, kudu cobain satu-satu bos. Pertama nih, ada oseng mercon daging yang jadi kesayangan para pecinta pedas yang panas membakar lidah. Beneran bos, pedesnya ampun, dagingnya empuk, rasanya enak. Harganya juga masih masuk akal, 49 ribuan. Pantes aja jadi bestseller nih. Terus, yang gak suka pedas gimana? Tenang, ada si cumi cabe ijo yang pedasnya agak nyantai. Lihat tuh, dalam satu kemasan seharga 39 ribuan, cumi dan sambelnya berlimpah banget. Udah, itu doang? Enggak dong, masih ada juga nih rendang daging sapi, ayam betutu Bali, dan oseng mercon cakalang yang bakal masuk ke lidah Nusantara kita bos. Makanya namanya merah putih, karena menunya Indonesia banget. Semua menu tadi dibuat dari bahan segar berkualitas yang dibeli tiap hari dari pasar induk bos. Lihat tuh lihat, cabenya sampai berember-ember. Sehari bisa habis 80 kilo cabai seger loh, pantes aja pedesnya nonjok. Semua cabai seger ini kemudian digiling, terus dicampurin deh sama aneka bumbu dan rempah, juga si daging yang udah direbus sampai empuk dan lembut seratnya. Aduk deh sampai merata, dan gak ada daging yang gak kebagian selimut sambal. Beuh, aroma pedesnya tuh bos, udah ngilik-ngilik hidung. Kebayang nih rasanya. Tunggu dingin dulu, terus dikemas deh. Semuanya kudu steril ya. Kemasan ini yang istimewa bos, karena bisa membantu pengawetan sampai setahun meski nggak pakai bahan pengawet apapun. Keren kan? Jadi kalian bisa lihat kita feelingnya steril, habis itu divakum dan setelahnya kita ada proses sterilisasi untuk menghempaskan semua bakteri-bakteri sehingga kita bisa tahan 12 bulan di suhu ruang. Inilah yang bikin si mercon aman buat semua kalangan, karena bebas bahan kimia berbahaya bos. Visinya adalah makanan ini bisa dimakan di mana aja, kapan aja. Jadi mau lagi di atas gunung atau misalnya lagi darurat bencana alam, misalnya gitu ya, itu masih bisa dapat akses makanan yang bernutrisi. Jadi kita tuh sebenarnya penyimpanannya nggak perlu di kulkas sama sekali. Jempol banget nih. Makin seru karena si mercon punya 3 opsi level pedas bos. Jadi kita sesuaikan deh sama seberapa strong lidah kita. Kemasan vakumnya nggak cuma canggih, tapi juga didesain cantik dengan pilihan warna dan foto produk yang bikin orang noleh. Ini juga salah satu trik marketing yang jitu bos. Terus jangan lupakan si ujung tombak bisnis. Pemasaran bos. Gaspol penjualan online bikin cuan ngalir deres banget bos. Promonya digenjot di media sosial. Upload rutin konten foto dan video, sampai live juga nggak boleh lupa. Dibantu sejumlah influencer yang followersnya juta-juta. Jadi makin ngetop deh si mercon merah putih. Kita percaya kalau produknya itu bagus,
nggak perlu marketing yang jor-joran sampai wah gimana gitu. Bener nih, kalau produknya emang udah oke, nggak perlu neko-neko. Pakai sosmed aja udah ngegas ngeng banget bos. Buktinya cuan si mercon ini beneran meledak. Kalau sehari kurang lebih mungkin sekitar 200-an ya. Mungkin dari teman-teman juga yang udah pernah cobain, mereka terus repeat order. Jadi kita juga dari segi yang masak di sini kita semua tuh seneng gitu. Yang masak seneng, yang ngitung duitnya juga happy. Kalau sehari bisa laku 200 pak, dikali harga jual 49.000 misalnya, artinya sehari bisa masuk 10 jutaan bos. Lah kalau sebulan, yang nyampe lah 300 jutaan. Piye, kurang pedes nggak nih cuannya? Keringetan kan dengernya? Berawal dari usaha rumahan, jaga kualitas dan rasa jempolan, lalu dikembangkan bareng partner yang satu visi dan misi, manajemen dibikin transparan, hasilnya omsetnya nyaris 500 miliar. Salut deh! Makanya bos, jangan mageran. Yuk cus cepetan, bisnisan juga, biar cuan. Hihihi. Buat kalian yang tertarik untuk bisnis makanan siap saji, ada tips dari kita. Yang pertama apa? Bahan segar harus berkualitas. Yang kedua, proses produksinya dijaga tetap higienis dan steril. Dan yang terakhir, Cita rasa jaga yang konsisten ya. dan yang paling penting harus cuan bos! Ih, gemes banget. Kawai abis ya bos. Hewan berbulu yang satu ini emang gampang bikin hati jadi meleot jatuh sayang. Udah lucu, mukanya gemes, enak banget dielus dan dipeluk. Terus nggak berisik pula. Cocok nih buat Anda yang pengen pelihara hewan kesayangan, tapi pengennya rumah tetap tenang. Bos, kalau ukurannya mini gini sih emang imut ya. Tapi gimana kalau si kelinci badannya raksasa? Masih kelihatan imut nggak ya? Jangan salah bos, yang raksasa bukan cuma badannya, tapi juga cuannya. Iya, si kelinci bongsor ini harganya selangit bos, dan peminatnya banyak banget. Kita kenalan yuk sama Kang BA, yang sukses mendulang cuan dari hasil budidaya kelinci raksasanya. Saya mulai beternak kelinci dari 2018. Yang salah satu yang spesial di sini mungkin ada German Giant. Mau tahu seperti apa? Tetap di Cuan Bos. Oh, sesuai namanya, German Giant. Kelinci ini bisa tumbuh meraksasa sampai punya panjang badan 70 cm dan bobotnya nyampe 12 kg, bos. Wih, kelinci seukuran anjing nih, bos. Kalau dijajarin sama kelinci biasa, bakal kelihatan banget nih beda ukurannya. Mulai dari badannya, kaki, sampai telinganya. Lebih besar 3 hingga 4 kali lipat, bos. Hihihi, beneran giant ya kamu, Bani? Nah, uniknya, si bongsor ini banyak banget penggemarnya, bos. Karena meskipun badannya raksasa, hatinya tetap Cinderella. Cute banget perangainya. Si gemoy ini tetap suka dibelai, disayang-sayang, digendong, dan dipeluk. Cocuit. Syaratnya, kita sudah membangun bonding dengannya sejak bayi, bos. Minimal setelah lepas masa menyapih di usia 2,5 bulanan, bos. Jadi, mereka akan nyaman deket-deket kita. Soalnya, kalau mendadak ketemu orang asing, mereka suka gugup, gelisah, terus jadinya agak agresif, bos. Ini reaksi alami sih ya. Rata-rata yang beli ya udah punya kelinci yang kecil, jadi pengen yang gede. Gitu. Tapi siap-siap ya bos, karena si Bani raksasa ini makannya banyak banget. Sesuai kan sama ukuran tubuhnya? Sehari nih bisa habis sampai 0,5 kilo pelet bos. 2 kali lipat lebih banyak daripada kelinci biasa yang rata-rata porsinya cuma 200-an gram per hari. Nah, perawatannya juga nggak jauh beda dengan kelinci biasa, bos. Mereka penyuka kebersihan, jadi kandangnya kudu clean tiap hari ya. Kalau jorok, mereka bisa stres, terus gampang sakit, bos. Kasian kan?
Apalagi si Giant ini kelihatannya doang garang dan sangar karena badannya gede. Aslinya mah mereka rapuh bos, kayak kita. Tahu nggak, si Giant ini terancam berumur pendek kalau kita di Indonesia salah merawatnya. Maklum, Do ini kelinci bule asal Rumania. Jadi emang kudu adaptasi banget sama iklim khatulistiwa kita. Karena penyakitnya tuh agak aneh-aneh sih. Menurut saya ya, ada pilek, ada koksi, ada apa. Nah, biar nggak gampang sakit, si Giant kudu rutin divaksin ya bos. Terus vitamin buat dia juga jangan sampai skip, biar daya tahan tubuhnya juga oke. Ironisnya nih bos, pasar German Giant sangat selektif. Si Giant harus perfect banget fisiknya untuk mencapai harga jual yang maksimal. Karena kalau enggak, harganya bakal jatuh, bahkan nggak laku bos. Kalau nemu kasus begini, biar nggak rugi kegedean, terpaksalah Kang BA menjualnya untuk kebutuhan kelinci pedaging. Hiks, sedih kan bos? Tapi tetap bos, kelinci jenis ini banyak banget fans garis kerasnya, terutama kolektor, penghobi, dan pembudidaya kelinci. Buktinya, angka penjualannya terbilang paling tinggi dibanding kelinci jenis lain bos. Padahal harga per ekornya mahal loh bos, antara 3 sampai 10 jutaan. Wih, kelinci sultan ini mah. Nah, kalau bos masih pikir-pikir mau pelihara kelinci segede gaban ini, Kang BA juga punya banyak kelinci lainnya. Nih, salah satunya, si Fazilop yang bulunya gondrong cantik banget. Kelinci-kelinci ini nih, ratunya lomba karena tampilannya yang menawan bos. Yah, namanya juga ratu panggung, si Fazilop kudu rajin nyalon bos. Rajin grooming biar bulunya tetap cantik dan gak kutuan. Beda banget sama si Giant yang lasak parah. Aktif banget dia bos. Jadi agak PR ya kalau mau dimandiin segala. Tapi kalau kandangnya bersih, mereka bisa kok membersihkan dirinya sendiri bos. Bos, ngomong-ngomong masalah budidaya, ternyata bisa dipelajari siapa aja loh bos. Kayak Kang BA nih, sebenarnya latar belakangnya adalah orang pariwisata. Tapi hobinya beternak kelinci lah yang ternyata malah bawa hoki. Padahal ini cuma hobi sampingan loh bos. Oh sih nggak tentu sih kalau yang ini sih. Soalnya kan hitungan panennya kan nggak bisa kayak ayam gitu kan, 40 hari panen. Kalau yang gini ya tergantung dia birahinya kan. Tapi kalau rata-rata dapatlah 10 sampai 20 per bulan. Beh, kalau sampingannya segini sih siapa yang nggak mau ya? Nah, namanya budidaya, modal utamanya ilmu bos. Kudu rajin menggali pengetahuan, gimana cara beternak yang baik dan benar, biar hasilnya maksimal dan mengurangi resiko gagal bos. Sayang banget kan kalau udah susah-susah kita pelihara, tapi caranya salah, si Bani malah mati. Hiks, patah hatinya bisa 2 kali bos. Buat yang pengen belajar cara beternak kelinci yang baik dan benar, Kang BA siap dan open setiap saat loh. Makanya main sini bos, biar bisa ketemu aneka jenis kelinci, pelajari kebiasaan dan cara merawatnya, terus mulai rintis peluang bisnisnya, biar cuannya sama-sama kita bos. Meskipun bisnis ini sampingan, tapi cuannya menggiurkan. Oke, yang penting cuan bos. Bos, kalau mood lagi jelek atau sekedar pengen yang manis-manis, pasti salah satu yang paling cepat melintas di kepala, ya coklat. Kesayangan sejuta umat nih, apalagi kalau bahannya sehat begini, jadi nggak berasa berdosa banget kan makannya? Yes, sate buah selimut coklat, sederhana banget bos. Buah apa aja bebas di sate, lalu bekukan sampai keras. Abis itu celup deh di coklat meleleh kayak gini. Abis itu guyur pakai meses warna-warni. Beh, bayangin sendiri deh rasanya. Haha. Nah, kalau yang ini tuh lebih fancy ya. Walaupun warnanya pinky banget, ini coklat loh bos. Namanya coklat dome, karena emang bentuknya seperti kubah. Makanya seru nih, diguyur pakai sirup stroberi panas, jadi leleh deh kubahnya. Nah, kejutan di dalamnya juga seru, ada cake mungil dan 1 scoop es krim. Tinggal kita santap bareng teman pendampingnya yang kriuk-kriuk rasanya. Yum lah.
Mengingat fans berat coklat tuh banyak banget, kayaknya asyik nih jualan coklat. Kita coba bikin di rumah yuk bos. Bola-bola coklat. Bikinnya gampang. Pertama, hancurkan biskuit susu sampai halus. Lalu lelehkan coklat batangan dengan cara ditim. Abis itu, campurin deh semua bahannya. Mulai dari remukan biskuit susu, mentega, coklat leleh, dan kasih juga kental manis coklat sebagai perekat. Setelah itu, tinggal bulat-bulatkan adonan, lalu gulingkan di meses warna-warni. Abis itu, masukin kulkas dulu sekitar 2 jam, biar adonannya padat. Jadi deh. Buat bikin sekitar 80-an bola-bola coklat, modalnya cuma 150 ribuan bos. Artinya, sebutir coklat cuma butuh modal 2 ribuan doang. Irit nih. Kalau sebiji kita jual misalnya 4 ribuan aja, modal langsung balik 2 kali lipat. Maknyos kan cuannya bos? Hihi. Cus deh, tinggal tentukan siapa market potensial Anda. Terus segera mulai deh usahanya. Mulai aja dari rumah dulu, terus pelan-pelan kembangin bisnisnya. Semangat bos!